Yai izin bertanya, apakah ada dalil dari ayat Al-Quran atau hadis yang kalimatnya berbunyi memerintahkan kita untuk bertarekat atau bertasawuf? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran itu ada satu ayat di surat Al-Jin ayat 16. Wa allawistaqamu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Saya ulangi ya. Wa allawistaqamu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allawistaqamu, dan sekiranya mereka istiqomah, continue, berjalan tetap lurus, alat tariqati, di atas jalan. Nah, jawabnya la asqainahum, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka apa? Ma'an ghadaqa, air yang cukup berlimpah-limpah maksudnya. Ma'an ghadaqa. Ini artinya ada, secara literal ada kata thariqah, artinya jalan kan. Makanya sekiranya ya, seseorang hamba itu terus istiqomah menjalani satu jalan, ya, maka dia akan mendapatkan apa? Curahan-curahan. Di sini ma'an ghadaqon, air yang banyak, berlimpah-limpah, air yang cukup. Artinya apa? Ilmu. Air ini simbol daripada ilmu. Tuh. Makanya munculnya bimbingan-bimbingan itu dasarnya dari hadirnya limpahan-limpahan terus, yang berlimpah-limpah terus. Ini jelas kan ajakan ini untuk kita istiqomah. Kata at-thariqah, para mufassir memberikan, ada menafsirkan at-thariqah itu Islam, gitu kan? Istiqomah dalam Islam. Ya, lebih spesifik lagi. Ya. Makanya para sufi at-thariqah itu jalan-jalan tuh macam thariqah jalan. Kan saya disampaikan thariqah itu jalan dan cara. Makanya sebanyak apa thariqah itu? Ya, sebanyaknya Nabi lah. Nabi kan banyak. Nah, kita sebagai muslim thariqah itu thariqah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ya, ada yang mewarisi, ya, pewaris Rasulullah itu mewarisi ajaran-ajaran atau cara-caranya Rasulullah. Dari mulai para sahabat, ya kan? Mungkin segala urusan ketika di zaman Rasulullah selesai semuanya. Segala permasalahan sahabat datang Rasulullah selesai. Tapi kita harus tahu cara penyelesaian Rasulullah kepada sahabat sama enggak? Nah, gitu. Pasti beda-beda kan? Kasusnya juga enggak sama. Nah, kemudian muncul perbedaan di kalangan sahabat. Ya karena caranya dan kasusnya berbeda-beda. Sehingga Nabi menyampaikan. Nah sama semuanya datang kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memberikan penyelesaian. Itu yang diwariskan. Ya. Dari mulai berbagai macam masalah. Masalah ibadah mahdoh, masalah kemasyarakatan, kehidupan pribadi semuanya. Di saat itu selesai di hadapan Rasulullah SAW. Nah tentunya dalam hal kaitannya hadirnya thariqah di muka bumi ini, itu merupakan satu sunatullah menurut saya. Nggak bisa dipisahkan. Makanya dalil-dalil yang kaitannya dengan thariqah dalam Al-Quran seperti tadi. Sekiranya la'awis taqomu, mereka itu terus istiqomah dalam jalan. Makanya ketika jalannya banyak. Kita istiqomah di Naqsyabandi, ada istiqomah di Qadiriyah, ada istiqomah di Syadzili, udah istiqomah. Kalau nggak istiqomah gimana? Masih pilih-pilih aja. Jadi orang istiqomah itu begitu masuk, ya udah, nggak separuh-separuh, total. Nah, disitulah ketika total, ya, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah, kami akan beri, ya, kami akan curahkan air yang
cukup yang berlimpah-limpah. Artinya apa itu? Ilmu. Makanya kalau masih pala pilih aja masih, ya nggak akan dapat. Makanya di sini prinsip istiqomah di sini. Makanya orang bertorekoh itu ya istiqomah. Istiqomah menata adab, menjalankan perintah-perintah guru itu adalah adab. Lakukan secara istiqomah, continue terus menerus. Ya. Makanya dari ajar Rasulullah, para sahabat, para aulia, para ulama, pasti semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua limpahannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dimaksud bahwa lasqainahum ma'an ghadaqa. Ya. Ma'an, air ghadaqa itu ilmu. Jadi nama Allah Al-Alim, ya kan? Kualitasnya ilmu. Terjemah physically itu air. Air, kualitas air apa? Ngademin, nyegerin, ngidupin, itu air, gitu kan. Di sini prinsipnya orang makanya kalau istiqomah, orang bertasawuf, bertoreko istiqomah, nanti memiliki karakter itu. Nah itu ilmu nafi itu, ilmu bermanfaat, dekat kepada Allah. Jadi sikapnya bikin orang tentrem, sikapnya bikin orang adem, nggak gerangsangan, nggak gerasa gerusu. Nah ini penjelmaannya begitu. Ya. Itu manifestasinya air. Ya. Bukan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit. Nah ini gimana itu? Oke, nah itu. Jadi dalam surat Al-Jin ayat berapa tadi? 16 ya. 16. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Nah, kalau itu dalil ya dari Al-Quran. Kalau realitas mengalir kan semuanya bertorekoh itu. Rasulullah ngajarin torekoh enggak? Kalau tanya Rasulullah ngajarin torekoh enggak? Ya caranya sholat itu torekoh bukan? Cara kan? Caranya berislam, caranya haji, caranya berpuasa, caranya berzakat, torekoh bukan? Udah ada kan? Nggak mau dipertanyakan gitu kan? Ya, makanya orang yang nggak ada hasud dalam hati sih taslim aja, manut. Tapi kalau yang masih ada hasud karena nggak suka gitu, selesai. Karena nggak suka muncul bikin teori macam-macam. Nah, hasud dari mana datangnya? Iblis. Makanya insya Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat yang bertoreko, sahabat yang sufi, bersihkan dulu penyakit hasudnya dah. Masalah konsep nggak sama, kalau nggak ada hasud insya Allah nggak akan jadi masalah. Santai, nggak akan dipeributkan. Tapi kalau ada hasud, wah, yang kecil yang sederhana akan jadi masalah. Karena ada hasud. Naudzubillah min dzalik. Para sufi terus berusaha. Pentingnya membersihkan dari penyakit hasad. Nah, kelihatannya sih bagus, tapi kalau dihiasnya oleh rasa hasud jadi jelek. Naudzubillah min dzalik. Makanya dalil-dalil banyak dalilnya mungkin berbeda-beda. Dalilnya sama mungkin tapi memahaminya berbeda-beda. Cara memahaminya gimana? Kalau memahaminya dihadiri rasa hasud, dalil akan dipelencengin kepada ketidaksukaan. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau didasari iman, insya Allah justru tetap akan diarah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dalilnya yang nakli ataupun yang akli atau yang rasional. Karena ada hati yang terbersihkan dari penyakit-penyakit hasad, hati yang senantiasa dicahayai oleh iman kepada Allah. Jadi arahnya terus menenangkan, menenteramkan begitu. Ya. Hati yang demikian akan jadi mufti.